Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maupun kalian semua. Nah ini nanti Bu, kita tolong sama Leni membagikan temannya satu orang satu. Saling menghargai, mengerjakan tugas tepat waktu. Jika setelah akan diberikan sanksi, VLOV tidak boleh mengeluarkan baju. Resti dan Radoni tidak ke kantin saat belajar. Jika terulang masuk kelas pada jam pelajaran akan disuruh zikir. Tidak keluar kelas saat jam kosong dan menjaga kebersihan kelas. Palero. Akbar harus bersikap sopan ketika guru menjelaskan. Andika M. Nur. Ini akan berlangsung, akan kita laksanakan mulai dari hari ini. Oke, terima kasih semuanya sudah melakukan dan sudah dikeluarkan pendapatnya dengan baik. Kita mulai ya Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu Bapak semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Simpang Kritik beserta wakil. Yang terhormat Ibu Bapak yang sudah berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif SMP 1 Simpang Kritik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini puji syukur atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya moderator termasuk juga calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini kami calon guru penggerak angkatan 9 akan menyampaikan berbagi praktek baik terkait budaya positif. Adapun CGP angkatan 9 di SMP 1 Simpang Kritik, saya akan perkenalkan. Yang pertama ini Pak Noviansa, kemudian Ibu Oktaviani, kemudian Ibu Marta, dan Ibu Mary Safitri, dan saya sendiri Fitri Hadayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara pada kesempatan kali ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk membuka acara, kami meminta Ibu Kepala Sekolah untuk berkenan menyampaikan sedikit sambutan untuk berbagi praktek budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari calon CGP angkatan 9. Terima kasih. Tempat dan dipersilakan. Terima kasih Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bila ikut kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, kita diberi berbagai nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhitung oleh kita. Saudara
sebenarnya ini berkenaan juga dengan topik PMO, ya, topik PMO, ya Bu Putih. Jadi kita mulai juga dengan, saya berharap ini jangan hanya sekedar formalitas, ya, jangan apa istilahnya icak-icak, tapi ini hal yang baik, ya. Hal yang baik, kita harus jauh lebih baik. Jujur Bapak Ibu, hasil fintech saya kemarin, kami saling nanya, itu mereka miskin sekali GP, ya. Mereka kaget pas nanya, berapa Bu GP sudah 2 saya bilang, ya. GGP sekarang sedang proses 5, luar biasa kata mereka. Nah, jadi jangan nanti luar biasa banyak GGP, banyak GP, tapi ternyata pembelajaran kita tidak sesuai dengan harapan, ya, dari program. Ya, program. Ini harapan saya. Dan ini GGP itu harus menjadi pelopor bagi guru-guru yang lainnya. Kalau kita membuat program di sekolah ini anti bullying, maka GP maupun JGP jangan menjadi pelopor bullying. Ya. Kalau kita mau budaya positif, memberikan budaya positif, mulai dari diri kita, tolong HP-nya disimpan. Kecuali yang memvideokan, HP disimpan. Jangan orang ngomong di sini, Bapak Ibu asik, ya. Ini kebiasaan yang tanpa kita sadari menjadi budaya. Akhirnya bukan budaya positif, tapi budaya negatif. Sebelum orang lain negur, lebih baik saya duluan negur. Ya, kalau orang lain saya tersinggung, walaupun Bapak Ibu salah, walaupun sebenarnya salah. Anak buah saya ini salah, tapi saya lagi tersinggung Bapak Ibu. Kalau orang lain yang negur, misalkan kepala dinas atau pengawas yang negur, atau tamu yang negur karena merasa dicuekin ketika dia ngomong asik. Mungkin sadar ya Bapak Ibu, ada tim yang kemarin ya, jasa kemarin ya, dia merasa banyak di antara guru itu yang asik ber-HP sendiri. Saya atas nama Bapak Ibu saya minta maaf, ya, tidak apa-apa Bu. Mereka mungkin browsing katanya, jadi dia masih berpikiran positif. Jadi itu memberikan informasi kepada saya, dan saya harus memberikan pembinaan kepada bawahan saya, karena ini menjadi tanggung jawab saya. Jadi mari kita mulai. Saya mulai dengan diri saya sendiri dulu, ya. Apapun keperluan kita, stop dulu ketika ada yang berbicara di depan. Sebentar lagi kita akan menghalalkan sertifikat. Jadi ada 1 hari lagi literasi kita, ya, kalau ada keluar sertifikat. Nah, di saat itu ada tamu, siapapun lah, meskipun ini misalnya nanti ya CGP yang ngomong, yang memberikan ini, semua kita stop HP, ya. Kita membudayakan budaya positif, saling menghargai. Nanti kecuali lampu kering terus tunjuk tangan, silakan keluar dulu, angkat teleponnya, ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk ngelihat TikTok, ngelihat Facebook, stop dulu. Jadi ini saya berharap Bapak Ibu CGP yang sedang proses, Bapak Ibu bukan dihalalkan meninggalkan tugas pembelajaran, ya. Jadi saya tidak menghalalkan itu. Dan Bapak Ibu ingat, kita ini bekerja mau dari ridho Allah, ya. Nah, kecuali Bapak Ibu lomba karya, mau tidak mau harus saya wajib, itulah bentuk dukungan saya selaku kepala sekolah. Tapi ketika Bapak Ibu ada di kelas, ada di sekolah ini, ya, ada tugas pokok, tugas wajib yang berkaitan langsung pertanggungjawabannya kepada Allah, bukan hanya kepada saya. Nah, jadi semaksimal mungkin upayakan Bapak Ibu
tetap bisa membagi diri, membagi waktu. Nah, jadi itu satu modal saya. Alhamdulillah Bapak Ibu terima kasih. Bapak Ibu sudah membuatkan nama untuk saya, ya, dengan banyaknya yang lulus jadi CGP. Saya harap ini CGP, EP itu benar-benar berkualitas. Jangan hanya judulnya saja, tahu Palembang segeknya baik, ya, segeknya baik, banyak guru GP, CGP, tapi kayak itu loh. Jadi lah rasa-rasa terngiang-ngiang ya, tapi saya yakin Bapak Ibu menang. Nah, Bu Meta jangan lupa lagi slogan ini ya. Slogan SMP 1 Semangat itu bukan SMP 1 Jaya, Jaya, Jaya. Jadi bukan itu. Iya, jarang dengar ya, maka kita biasakan ya. Itu sebelum kita sepakati berubah. Menang pandaimu. Jadi kita ambil keunggulan kita adalah itu tadi ya. Nah, silakan Bapak Ibu jadikan SMP 1 ini benar-benar bergerak. Ya. Nah, satu lagi. Sebentar lagi ini 5 inilah dipanggil orang lagi. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, di satu sisi saya sangat bangga Bapak Ibu yang sudah mulai dapat panggung. Saya tidak perlu membuatkan panggung. Ya. Bapak Ibu GP sudah mulai dipanggil untuk memberikan praktik baik. Ya. Pak Nopi walaupun belum selesai CGP-nya diundang. Ya. Nah, kemudian ini ya, tapi tetap informasikan kepada pihak-pihak mengundang, free itu boleh Sabtu. Ya, jadi artinya orang harus menyesuaikan dengan ini. Kita mulai pasang tanduk Bapak Ibu, mulai pasang gaya, ya, tidak sekenak-kenak orang bisa pakai. Ya. Karena konsepnya gini, bagus sih punya orang, masa punya Anda sendiri rusak, ya kan? Bagus sih beri materi, berbagi praktik baik ke sekolah orang lain, di sekolah tidak terkondisikan. Jadi saya pun nanti akan menyampaikan kepada dinas pendidikan ataupun BPMP, silakan ya, tersedia 2 BP sudah ya. Kemudian CGP menyusul yang mau berbagi praktik baik silakan, tapi lihat kondisi ya, karena mereka juga tugas pokoknya adalah mengajar. Jadi itu Bapak Ibu, berilah yang terbaik, jadilah yang terbaik untuk SMP 1, berilah yang terbaik kepada anak didik kita sebelum memberikan yang terbaik untuk orang lain ya. Jadi itu mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan takwa, saya kembali lagi saya sampaikan, dengan takwa semuanya jadi ringan ya, semuanya jadi ikhlas kalau dengan takwa, sertai takwa di dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya, apa yang kita kerjakan itu selain mungkin meskipun kecil ya, saya udah tahu pasti dapat ya, dikasih meskipun kecil, tapi yang besar itu adalah pahalanya ya, mudah-mudahan. Kemudian bagi yang sudah sering dipanggil, tolong pikirkan bagaimana pembelajarannya, materinya dengan anak didiknya, jangan sampai mereka tertinggal. Itu saja kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampunannya. Saya akhiri bila kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Memang benar ya, segala sesuatu harus dari diri kita. Ketika kita mau bergerak, insya Allah semuanya akan memudahkannya. Oke, untuk kesempatan hari ini ya, yang akan kami berlima sampaikan terkait budaya positif adalah di sini kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi
waktu, saya persilakan kepada Pak Noviansa untuk menyampaikan materinya. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, kita di sini masih semangat untuk menerima mungkin diseminasi dari kami CGP Angkatan Setan. Baiklah, sebelum saya memasuki atau menerangkan tentang materi disiplin positif, ada baiknya kita explain dulu Bapak Ibu. Saya akan bertanya saja Bapak Ibu ya, ini untuk materi fokus kita. Ini berapa? 1. Ini apa? Ini apa? Jari telunjuk. Ya, coba saya lagi. Ini berapa? 2. Ini apa? Jari kelingking. Ada yang salah? Belum konsentrasi lagi. Ini apa? Jari telunjuk. Ini berapa? 2. Ini apa? Berapa? 3. Ya. Ini apa? 3 jari. Ya, oke. Itu saja ya, mereka pertanyaan kita semua. Kurang sebenarnya. Ya, nanti kabar-kabar ya. Kita akan explain benar-benar. Baiklah. Mungkin ini saya akan memberikan materi yang pertama yaitu disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita di sini akan mengacu kepada tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut semua kodrat yang ada pada anak sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini kita garis bawah ya, Bapak Ibu. Di sini mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, anak itu berarti bahagia baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntut, bukan menuntut. Selama ini kita menuntut anak lebih pandai, lebih aktif, dan lebih kreatif. Tetapi anak itu sesuai kodratnya, Bapak Ibu. Kodratnya itu kan sudah terpatri. Malah kita kembali lagi di Laukum Bagus itu sudah takdir itu sudah ada. Nah, kita di sini hanya memperbaiki tingkah lakunya. Oleh karena itu, sekarang ini penguatan karakter dan merupakan salah satu tujuan pendidik itu diatur termasuklah disiplin positif. Nah, budaya positif. Nah, budaya positif itu merupakan kebiasaan hal yang baik. Yang baik mencakup sikap, perilaku, tutur oleh seluruh warga sekolah. Nah, makanya di sini kan kita akan melakukan hal-hal yang positif. Nanti kita akan lihat teori ilusi kontrol namanya. Nah, pemikiran kita sekarang ini terbalik, Bapak Ibu. Baik. Nah, konsep-konsep utama budaya positif: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ada nanti beberapa materi ini akan disampaikan oleh teman-teman CGP yang lain. Nah, perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak,
dan menciptakan merdeka, dirinya merdeka, sehingga dapat mandiri dan bertanggung jawab. Nah, perubahan paradigma. Nah, kita akan melakukan kegiatan bagaimana paradigma itu mempengaruhi perubahan. Baik, di situ. Nah, di sini kegiatan kepal tangan. Satu, akan memegang. Anggap saja ini sesuatu yang berharga bagi ibu atau bapak yang mengepalnya. Nanti satunya pasangannya boleh merayu, merengek, ataupun memaksa untuk mendapatkannya, meminta untuk mendapatkan hal yang berharga tersebut. Anggap saja ini misalnya berlian. Berlian. Nah, nanti kita akan ketahuan paradigma kita itu bagaimana. Baik, mungkin ini dapat saya bagikan. Performa saja baginya dua-dua. Laku, asal berbawa duit. Ya bukan sudah. Nanti biarkan Bu Dina merayu Ibu untuk ini. Nah, nih, coba. Coba Bapak Ibu lakukan, pegang genggam, kosong itu. Nah, lihat ini, kuat-kuat. Ini ada ini, sobek tas dari kertas genggam. Nah, teman yang tidak memegang itu merayu. Bagaimana caranya mendapatkan kertas tersebut? Coba, Bapak Ibu lakukan. Coba rayu. Rayu. Coba, Bapak Ibu rayu. Kamu kan? Oke, coba praktekkan tuh. Maya, Rama sini dan Bu Isra. Tolong sini ya. Coba bagaimana cara? Atau Bu, ya Bu Sasmi, kamu sini aja. Nah, siapa yang mau pegang yang mana enggak? Nah, tuh ya. Bagaimana? Ya, bagaimana cara Ibu meminta sesuatu ini agar berpindah ke tangan Ibu? Boleh kayak gini. Angkat teman. Ya. Boleh dipaksa, boleh juga paksaan, mengancam, asal jangan membunuh ya Bu. Itu boleh membunuh, mengancam, bertabrik, merayu, berjuang, apa saja agar terbuka kepalanya, asal jangan membunuh. Bu Sasmi, tolong Bu Sasmi. Tolong apa? Banyak minta ke kamu tuh. Apa? Tolong apa? Apa itu? Bintara yang digenggam Bu Sasmi. Tidak mau, ini punya saya. Nah, bagaimana? Ini hak saya. Bu Sasmi. Tidak mau, ini punya saya. Bagaimana Ibu? Kalau bisa sampai dia membuka kepala itu? Paksa. Ini itu boleh. Saya dua dapat tadi. Bagaimana? Tadi saya yang dapat Bu. Saya duluan. Baiklah, kita boleh apa dulu untuk mereka. Ini perhatikan Bapak Ibu ya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Yang berikutnya, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau tetap menutup kepala tangan Anda? Yang berikutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka dan menutup tangan itu? Yang punya. Ya, coba kita lihat alternatif jawabannya ya. Nah, ini kemungkinan jawabannya. Pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Itu kan terjadi. Bu Sasmi ini tidak mau membuka karena mungkin kertas itu lebih berharga dari nyawanya ya mungkin. Pertanyaan ketiga, siapa yang sebenarnya memegang kontrol yang menutup kepala dengan segala cara membuka ini? Ya, pada diri Bu Sasmi sendiri yang bisa membuka kepala itu. Apabila maaf ya, apabila itu berlian, itu tidak akan, walaupun sampai mati mungkin Bu Sasmi itu tidak akan memberikannya pada perampok. Mungkin kalau dia tidak memiliki nyawa. Nah, berarti kemungkinan yang memegang kontrol pada diri anak itu anak sendiri, Bapak Ibu. Kita sebenarnya tidak dapat memaksa dari luar. Apabila kita tidak menyentuh hatinya, seperti
seperti lagu Ari Lasso. Satu lakukan itu hatinya, ya mungkin baik kita ibu. Nih perubahan paradigma teori kontrol, teori feedback atau ilusi kontrol. Nah kita kadang sebagai guru ini berilusi nama. Satu, ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Mengontrol murid. Ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata 180 derajat itu berbeda Bapak Ibu. Kita akan mengumumkan misalnya dengan anak, kau salah, pasti tertanam pada anak itu salah selalu. Contoh bukti nyata ada, Juanda. Itu. Dan apa? Makanya kita harus benar-benar pendekatannya itu. Kedua, ilusi bahwa semua kembali positif, efektif dan bermanfaat. Memang benar. Apabila kita melakukan kata-kata positif kepada anak, tidak memaki atau marah, terkadang pasti anak itu akan lebih percaya diri. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kadang sering juga kita lakukan. Kita kadang memaksa kepada anak-anak. Tapi anak tadi yang kembali itu kadang memang sifat bawaannya itu tidak dapat diubah, tapi tingkah lakunya dan kebiasaan-kebiasaannya yang hanya bisa diubah. Nih, perubahan paradigma stimulus, teori kontrol, atau teori pilihan. Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan ibu. Tapi tidak bisa ibu, Bapak Ibu, tidak bisa kita sama-sama pandangan. Walaupun dia kembar, walaupun rambutnya sama-sama hitam, beda pandangan setiap manusia, karena manusia itu unik. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya si A, lihat gajah itu hanya belalai. Mungkin si B nengoknya buntutnya. Nah, seperti itu pandangan kita. Misalnya beda gajah di India dan di Indonesia ukurannya. Nah, karena beda-beda pandangan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan stimulasinya. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuan. Mereka itu melakukan kesalahan. Dua, orang lain baik mengontrol salah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti Bu Sasmini tadi, mengontrol genggamannya. Walaupun Bu Rahma tadi meminta merengek atau bercanda, tidak dapat melepaskan kepala tadi. Baik, mungkin berikutnya Bu. Nah, di sini kita akan disiplin positif. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, di sini tanpa terperintah orang lain, disiplin. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil Pancasila. Nah, menurut Jaga Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari diri sendiri siswa itu. Nah, bagaimana cara kita membangkitkannya? Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, kita sebagai guru di sini, yaitu adalah motivasi eksternal bagi siswa kita. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri anak. Berikutnya Bu. Nih, disiplin positif. Teori kontrol. Ini ada 4. Bapak Ibu bisa lihat, nanti akan dijelaskan detail oleh teman-teman CGP yang lain. Ya, lebih jelaskan, kalau lebih terperinci nanti oleh Bu Marta, Bu Fitri, Bu Mary dan Bu Okta. Berikutnya, Bu. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Dia tidak melihat suku, agama, genre juga. Dia nilai positif itu
Ibaratnya dari diri mereka sendiri dan menuju kebaikan. Betul Bu? Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkaitan kebaikan global, berbuat royal dan kreatif. Baiklah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin ditanyakan, saya sampaikan apabila ada yang belum jelas sebelum ke materi yang lain yang akan disampaikan oleh Bu Mary, Bu Pun. Ya, terima kasih beri makhluk untuk Pak Romiansa. Tadi disiplin positif yang kembali ke apa namanya filsafat di Hajar Dewantara. Artinya betapa kita sebagai guru ini hanya bertugas menuntun, ya, menuntun anak itu untuk mencapai kebahagiaan, ya kan? Nah, jadi dia tidak boleh memaksa, ya kan? Tapi di suatu ketika, meskipun bunyinya dan apa yang kita lakukan memaksa, apakah kita sepakat bahwa guru itu harus menyadari betul bahwa dia itu menuntun? Artinya ketika menghadapi anak yang kemarin kami dapat materi, ya, dapat ini, bahwa ini kan berkaitan erat, ya, berkaitan erat dengan inklusif. Jadi mengapa yang diundang itu sekolah penggerak? Karena sekolah penggerak itu ikonnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, ya. Jadi kita guru memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tidak butuh nggak usah kasih, ya kan? Nah, sekarang apakah sepakat kita bahwa anak ini berhasil apabila dia sudah bahagia, ya kan? Ya, sepakat nggak kira-kira? Berhasil kalau dia bahagia. Nah, tapi tetap kita harus lihat kalau dia bahagianya negatif, ya kan? Dengan cara-cara yang negatif yang buat dia bahagia, kembalikan lagi ke kita. Karena tuntunan tadi dari kata Pak Ki Hajar Dewantara tadi, ya, tetap profil pelajar ini, ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, saya suka sekali seperti saya katakan tadi, 5 GP, 2 GP, ya kan? Ini harus anak-anak kita ini benar-benar terfasilitasi sesuai dengan kebutuhannya. Artinya sudah benar semua yang kita lakukan selama ini, ya. Meskipun mungkin dengan cara dipanggilkan polisi, ya kan? Tapi yang tidak benar itu ketika kita tidak mau dengan anak itu tidak boleh. Jadi tetap anak itu difasilitasi, tetap, karena kembali lagi tugas kita menuntun. Apalagi sudah banyak warna dan ditambah dengan lingkungannya, ya kan? Nah, sekarang anak pun jangankan dengan kita, orang lain, orang tuanya pun tidak bisa orang tua mengendalikannya, kan? Tadi seperti yang disampaikan tadi, ya, beri contoh. Nah, apalagi ketemu yang tak keluar lagi genggamannya, ya. Seperti menggenggam air tidak jatuh, apalagi memang karakternya pelit, ya kan? Ya, jadi itu kan hanya sekedar contoh, ya tadi, ya, sekedar contoh. Artinya mau memberikan gambaran ketika yang menggenggam ini tetap tidak mau buka, Anda tidak akan bisa. Ya, ini ibaratnya kita, ketika anak itu memang benar-benar tidak mau berubah, bagaimanapun kita itu tidak bisa. Nah, jadi memang perlu pendekatan lebih jauh lagi. Nah, jadi ini Pak Nopi dan Bapak Ibu yang lainnya, artinya kita benar-benar dihadirkan kepada bagaimana kita menuntun anak-anak kita itu menjadi pribadi yang ini, yang universal, yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tidak assalamualaikum, ya, jadi tidak perlu saya tutup. Iya, benar sekali, Bu, ya. Terima kasih
Terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Oke, silakan Ibu Marta untuk 5 posisi kontrol untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan materi kali ini. Saya kebagian menjelaskan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi sebelum kita memasuki materi kita, alangkah baiknya kita mengadakan ice breaking sedikit untuk mencairkan suasana kita, menghilangkan rasa ngantuk kita, dan menghilangkan rasa capek kita. Nah, ice breaking ini adalah sambung kalimat. Saya kasih contoh, misalkan hari ini sangat cerah. Saya berada di lapangan upacara, misalkan seperti itu. Nanti saya tunjuk misalkan Ibu Iska atau Ibu Tasmini atau yang lain sebagainya. Saya mulai. Hari ini hari Sabtu, maka kami akan Ibu Tasmini. Hari ini hari Sabtu, maka kami akan ke pantai. Silakan Bu Tasmini lempar ke siapa? Bu Meta. Kami akan ke pantai bersama siswa-siswi SMP Negeri 1 Simpang Seriting. Silakan lempar Bu Meta. Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ke pantai bersama siswa-siswi SMP Negeri 1 Simpang Seriting. Iya, setelah mandi kami mancing dan muka. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa ya. Berarti masih on ini ya, masih sangat konsentrasi. Baik, silakan Bu Mary, lanjutkan. Bapak Ibu, posisi kontrol ini yang memegangnya itu kita sebagai guru. Nah, ini adalah mewujudkan disiplin positif. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Nopriansa tadi ya, KHD itu mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa pendidikan itu berpusat kepada murid, menghambakan murid, ya kita sebagai menuntut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu pemantau, yang terakhir itu manajer. Apa itu penghukum? Penghukum itu adalah kalimat yang kita gunakan dengan kata-kata yang kasar atau bahasa tubuh kita dengan menunjuk, ya, menyuruh, misalkan dan lain sebagainya. Kemudian pembuat rasa bersalah itu apa? Nah, di sini biasanya kita menggunakan kata-kata yang lebih lembut, lebih halus, ya, kepada peserta didik kita. Kemudian yaitu teman. Nah, teman di sini yaitu kita diposisikan sebagai posisi kita itu sebagai teman. Contohnya misalkan ayolah lakukan ini demi ibu, misalkan seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu. Itu dialog yang sering sekali kita gunakan kalau posisi kontrol kita sebagai teman kepada peserta didik kita. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini kita mengawasi peserta didik kita. Nah, contohnya misalkan pemantau ini adalah, nah kita kan punya program, kita mendukung misalkan peserta didik kita harus jajan di lingkungan sekolah kita. Nah, tidak boleh untuk jajan di luar dikarenakan berbagai alasan. Nah, kita sebagai guru memantau, mengawasi apakah siswa kita itu masih keluar, apakah siswa kita itu masih melanggar dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Nah, di sini manajer, posisi manajer ini antara siswa dan guru itu yang bersama-sama, guru itu atau kepala sekolahnya itu memberi kesadaran pada siswa itu untuk siswa itu bertanggung jawab. Nah, di sini misalkan sering sekali kita jumpakan itu posisi kontrol penghukum. Mungkin Bu Sasmini atau guru yang lain itu sering sekali mendengarkan. Ada siswa yang terlambat misalkan mengguna sepatu selain warna hitam, sedangkan peraturan sekolah kita sepatu siswa itu harus berwarna hitam. Nah, jadi bagaimana itu posisi guru sebagai penghukum? Dia langsung buka, lepas sepatu kamu. Seharian kamu belajar tanpa sepatu. Nah, itu salah satunya kita sudah mengambil posisi penghukum. Ya.
baik secara verbal tadi dan bahasa tubuh kita. Nah, kemudian misalkan sebagai teman, mungkin yang sebagai teman ini seperti wali kelas misalkan memanggil siswa yang melakukan pelanggaran misalkan, ya, ayolah kamu bantu ibu, kita sama-sama kerjasama, kalau dirubah tingkah lakunya misalkan untuk apel misalkan seperti itu sebagai teman. Nah, membuat orang merasa bersalah ini sering dijumpai guru mapel yang ada di kelasnya. Ada salah satu siswa yang tidur di kelas misalkan, pelajaran berbahasa Inggris misalkan. Nah, guru itu menegurnya itu dengan kata-kata yang lebih lembut, ya, lebih mendalam, sehingga siswa itu tidak merasa tersinggung. Beda dengan posisi kontrol yang penghukum tadi. Nah, misalkan contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kemarin kita sudah melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas bahwa setiap pelajaran ibu, ya, tidak boleh tidur di kelas, misalkan seperti itu. Kemudian manajer ini, ya, baik. Nah, manajer ini apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, contoh siswa terlambat tadi. Jadi siswa terlambat tadi tidak semata-mata kita langsung menyuruh siswa itu untuk melepaskan sepatunya. Bisa kita melakukan pendekatan posisi manajer ini. Nah, sebagai contoh misalnya, mengapa kamu datang terlambat? Kita masih menanyakan alasannya mengapa dia datang terlambat. Kemudian kita mengajak dia untuk memperbaikinya. Selanjutnya, bisa tidak untuk datang tepat waktu, seperti itu. Jadi lebih mengajak siswa itu untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Lanjut Bu Mary. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Terus siapa yang mengatakan? Nah, yang di sana, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu contoh dari posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Yang sering kita ucap sana, Bu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu tidak berubah? Sudah dipanggil orang tuanya, sudah ada pembinaan, sudah buat surat perjanjian. Nah, itu ternyata kita di posisi kontrol membuat orang yang merasa bersalah. Jadi yang merasa, oh berarti selama ini saya melakukan kesalahan ini belum berubah, seperti itu. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ya, saya contohkan misalnya tiket umum, ya, misalnya tidak bersih sektornya, ya, misalkan itu saya tambahkan. Hari ini kamu sudah piket, sudah Bu. Nah, ternyata belum bersih, maka saya tambah lagi posisi kebersihannya, entah saya suruh cuci WC atau saya tambah lagi ke sektor yang lainnya. Nah, itu berarti saya di posisi penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu saya sebagai posisi teman. Ya, kita mengajak anak itu untuk memahami kondisi kita. Nah, contoh misalkan kita ambil contoh misalkan Erlangga misalkan. Nah, kita sudah tahu progres perubahan Erlangga. Nah, akan tetapi kita tetap ada proses pemantau atau evaluasi terhadap perubahan tingkah laku Erlangga tadi. Maka di sini ayo Erlangga bantu ibu misalkan untuk mengingatkan temannya misalkan Juanda biar berubah sama-sama dengan Erlangga. Kita sistem mengajak seperti itu. Kemudian memantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, dia memantau, ini berarti perbuatan ya, perbuatan misalkan. Dikasih contoh misal seperti siswa kita Hendra dulu ya, itu sudah kita kasih reward itu. Nah, stiker bintang ini bentuk reward juga dari perbuatan baik yang dia lakukan. Kemudian manajer ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, lebih mengajak siswa itu untuk meningkatkan kesadarannya terhadap masalahnya sehingga siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu salah satu posisi kontrol penghukum ya. Jadi kita tidak mendengarkan apa alasan anak itu, cuma kita tahu apa yang diberikan atau apa yang dilakukan oleh anak itu. Lanjut Bu Mary. Nah, ini ada dua posisi kontrol. Yang pertama pemantau, yang kedua manajer. Nah, pemantau ini identik dengan
konsekuensi atau hadiah yang kita berikan pada siswa. Kemudian kalau manajer ini memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu. Jadi yang pertama misalnya kalau kamu tidak melakukan pembersihan hari ini, maka konsekuensinya apa? Seperti itu kok konsekuensi. Saya akan memberi kamu reward jika kamu melakukan sesuatu. Nah, itu bentuk hadiah seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, kita meningkatkan dulu kesadaran siswa itu terhadap masalah yang mereka alami. Kita sadarkan dulu, kita cari latar belakangnya mengapa mereka terlambat misalkan, atau mereka bolos misalkan. Terus kita mengajak siswa itu meyakini bagaimana cara kita memperbaiki permasalahan itu dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab siswa itu sendiri. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena ada materi selanjutnya oleh teman saya dan saya juga mengingat waktu, jadi mohon maaf dan penyampaian pun saya agak terburu-buru. Saya ini bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mata dan terima kasih juga untuk Ibu Bapak sekalian yang sudah ya. Masih semangat Ibu Bapak ya? Masih. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk CKP kita yang terhormat. Sebenarnya mungkin saya ingin mengungkapkan kepada Bapak Ibu, ya, ada di antara Bapak Ibu itu yang meskipun bukan CGP, bukan GP, tapi dia sudah jauh lebih melaksanakan apa yang disampaikan di sini. Ya. Jadi saya sedih sebenarnya, ya. Mendekati siswa, mendengarkan suara keluhan siswa. Ini adalah membuka kedekatan siswa dengan kita. Jadi kita mudah masuk, ya, mudah masuk. Ini dilakukan oleh Pak Bambang. Beri tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak belum tentu jujur mau ngomong dengan saya atau dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Kalau Bapak Ibu tidak membuka, ya, saya saja tidak mau masuk itu. Ya, Pak Bambang cerita bahwa si A ini Bu, itu masih saudara Ibu ya? Iya, saudara ada dekat rumah lagi. Saya bilang, Pak Bambang cerita begini Bu. Hah? Begitu. Terkejutlah saya. Kaget saya, ya. Sampai segitunya saya masih sakit hati katanya. Ya, Pak Bambang ingat dengan orang tua saya, dengan Pak saya. Nah, jadi tolong Pak Bambang terus dekati, terus gali. Jangan saya kalau saya langsung masuk dia langsung stop. Iya. Nah, apa masalahnya? Katanya sampai disumpah mati oleh mamanya. Saya tidak percaya. Ya, masa saya kenal dengan mamanya. Nah, ini menjadi masih tanda tanya bagi saya. Benar enggak? Ya? Apakah dia salah anak itu? Karena pas digali Pak Bambang, anak itu kesiangan bangun. Memang mamanya itu disiplin sekali untuk sholat, ya? Sholat itu. Apakah anak itu karena kesiangan bangun mamanya ngomong, kelak ikat mati, kena siksa? Bisa jadi seperti itu. Tapi anaknya mungkin salah nangkep. Dia bilang saya disumpah mati katanya, ya, oleh mamanya. Saya karena yang buka itu Pak Bambang, jadi tidak saya lemparkan ke guru BK. Inilah Bapak Ibu, tidak semuanya harus guru BK. Ya, hasil yang saya nanti kita sosialisasi karena ini masih banyak waktu. Untuk yang lain-lainnya saya belum sempat sosialisasi. Nanti akan saya buka semuanya bahwa guru yang lain pun punya kewajiban dan tanggung jawab. Nah, alangkah bagusnya teori ini. Itu. Tapi kalau dia hanya sekedar teori, tidak dipraktekkan, tidak ada gunanya. Seperti yang terakhir disampaikan Bu Murni dan sebut apa itu namanya ya, slogan atau apa itu di program penggerak ini, mulai dari diri, ya, mulai dari diri kita.
di situ juga saya sulit juga mau berharap dengan siswa yang terlalu banyak, ya kan? Begitu saya lihat, ya guru-guru TU juga masih ada juga, ya. Anak itu enak kalau dia langsung protes, kita ketawa. Tapi kalau dia diam, pendem, tiba-tiba membangkang, ya kan? Tiba-tiba ada ini, karena dia takut. Satu lagi Bapak Ibu, terakhir, saya sudah menyediakan kotak pengaduan. Ya. Jadi semua anak, semua Bapak Ibu, semua kita ini boleh ngisi di situ. Tapi satu tujuannya untuk perbaikan, bukan untuk menjatuhkan kawan. Ya. Maka tidak perlu dituliskan namanya. Ya, saya tahu tulisan siapa, ya kan? Bapak Ibu juga tahu siswanya tulisan siapa. Yang bunyi-bunyi kiranya ngomong seperti ini siapa, ya kan? Jadi tolong Bapak Ibu, masih penting dia hanya masuk kotak pengaduan. Kalau dia masuk kotak paguyuban, selesai kita, ya, keluar. Nah, jadi tolong Bapak Ibu juga bertindak. Apalagi ini tadi sudah ditampangkan, ya, sudah dipaparkan. Mana hukuman, mana tadi konsekuensi. Nah, bagaimana restitusi? Jadi kita tinjau ulang peraturan kita yang lebih banyak kepada hukuman misalnya. Ya, kita perbaiki, tidak masalah. Ya, tapi itu tadi katanya butuh waktu, butuh proses. Tapi saya ingat betul sampai sekarang saya terkenang betul dengan salah satu narasumber, dosen, dia seorang dosen, ya. Banyak yang sudah baik, yang sudah benar kita lakukan, ya. Boleh enggak Bu diskon? Boleh. Boleh enggak Bu dipanggilkan polisi? Boleh, ya. Nah, jadi kemarin Juanda dengan ini kita boleh, tapi kayaknya harus kita perbaiki. Pada yang sering bawa kayu. Nah, ini boleh enggak kira-kira? Hah? Kalau enggak boleh, stop. Ya. Boleh enggak langsung datang-datang? Nah, enggak boleh. Ya, apalagi anak zaman sekarang. Mungkin kalau anak dulu masih lah ya kita, ya. Tapi anak zaman sekarang enggak boleh. Sudah beda sekali. Ya. Alhasil, mohon maaf, ya. Sampai sekarang ada siswa yang enggak masuk lagi. Di sana Adril, ya. Adril. Nah, ini mungkin kalau boleh dikatakan ada bagiannya dosa kita, ya. Kalau kita mau lihat sekarang Bapak Ibu perkembangan pendidikan sekarang ini. Nah, jadi melalui CGP, melalui GP, ini sudah 7 orang loh, ya. Saya sangat berharap mulailah dari yang CGP, GP ini. Yang sudah melakukan terima kasih dan lanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu, anak-anak itu tadi punya kontraknya sendiri, ya kan? Kita kenali, ikutilah. Kalau kemarin kita masih lah, ya. Tangan kita, tuh, sekarang tidak perlu lagi. Terakhir Bapak Ibu, kalau masih ada penolakan di hati kita, minimal, yuk kita coba dulu, benar gak kata orangnya? Benar gak? Ada hasilnya. Nah, tugas Bapak Ibu sebelum kita PMO nanti, ya, tugas Bapak Ibu identifikasi, tolong yang sudah kita lakukan selama ini, yang baik-baik tadi, tolong kumpulkan, daftarkan dulu. Ya, apa saja disiplin positif yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Mungkin keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas rata-rata sudah, ya. Nah, selain itu apa lagi? Karena ini akan saya laporkan. Sudah, ya. Jadi kami atau guru-guru yang lain yang masih belum benar-benar tahu, boleh nanya ini narasumber kita, ya, di sekolah ini. Mungkin itu saja.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya berharap kita semua seperti kata Bu Fitri tadi, tidak ada kata terlambat, tapi mulailah dari diri sendiri dulu. Mungkin itu saja. Kepada Allah mohon ampunannya, saya akhiri. Langsung kita tutup ya. Marilah kita tutup kegiatan apa ini? Diseminasi budaya positif oleh CGP kita pada hari Sabtu tanggal 21 ya, 21 Oktober ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya dan banyak manfaatnya bagi kita. Berikan aplaus sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Santia Dewi, guru bahasa Indonesia, ingin memberikan tanggapan mengenai budaya positif yang diberikan oleh Ibu Manta Sintia. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong. Artinya guru itu menjaga, memberi tauladan dan membina dan mendidik anak dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Tujuan guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menuntun dan menerapkan budi pekerti yang baik sehingga menghilangkan perilaku yang tidak baik, perilaku yang negatif. Karena itu guru diharapkan mampu menuntun murid agar berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mendidik diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak kepada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan pada murid. Berdasarkan budaya positif di sekolah, tentu tidak bisa dilakukan secara sendiri. Kita harus mampu dan mau mengajak dan menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah sehingga budaya positif di sekolah dapat diterapkan secara efektif. Budaya positif di sekolah diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi misi guru, karena visi misi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan.
nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Gotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, memimpin pembelajaran, sehingga pembelajaran saya harus mampu menuntun siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diterapkan, sehingga budaya positif dapat tercipta di sekolah saya. Saya juga harus menjadi tauladan bagi guru lain, bagi siswa dalam budaya positif di sekolah. Sebagai contoh guru lain, sebagai coach bagi rekan sejawat, saya akan membagi wawasan atau memberi materi tentang budaya positif, mendorong kolaborasi budaya, menciptakan budaya positif, membutuhkan kerja sama, kolaborasi dan komunikasi yang efektif dan sama satu sama lain, mewujudkan kepemimpinan murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan berupaya mewujudkan kepemimpinan murid di mana saya akan menuntun murid agar mampu bertindak secara aktif dan mampu menjadi kreatif.